habis, orang terbakar. Cara ambil lagi negara, itu diambil di kau. Betul-betul. Double. Badan kecil bol. Kayak gitu wih berapa biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Hari ini kita ada dalam kegiatan dapat forum konsultasi publik yang akan berlangsung. Itu kita akan mulai dari doa. Jadikan saya pada menurut saya itu Presiden bagian tidak menyusulkan masing-masing. Baik, kita berdoa. Kami berkumpul bersama dengan masyarakat aparat kampung yang ada di kampung menjadi kepentingan Bapak. Kami kumpul dalam kegiatan forum konsultasi publik atau KP 2023 dalam memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih untuk Bapak. Kami percaya Bapak bahwa kita dimuliakan dan akan dekat juga bagi kami tercinta kami di atau di Bapak. Terima kasih Bapak. Kami lanjutkan doa ini Tuhan. Kami percaya Bapak menyertai dari permulaan pertemuan hingga akhirnya kegiatan ini. Bekerja dalam nama kita dan terus berdoa. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama, acara ini akan dibuka langsung oleh Bapak Kapukam, yang dimana juga akan menjadi fasilitator kita. Kemudian juga akan diberikan materi oleh Bapak Hasan sebagai asisten fasilitator 1, dan juga ada teman kami di sana, ada Saudara Ivana sebagai fasilitator, sendiri adalah Walidas, asisten fasilitator 2. Jadi habis kegiatan materi nanti kita ada dalam sesi bersama. Kemudian ada kegiatan selanjutnya yaitu selandang pandang tentang kegiatan kami berikutnya dari statistik mengenai sensus pertanian 2023. Setelah itu baru ada namanya prestasi yang berhubungan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang. Terima kasih kami ucapkan nama saya Ahmad Tanggat, masyarakat biasa. Lumayan. Nama saya Sumani Pui, ini jabatan sekarang ketua Karang Taruna. Aula, sabda terlepas. Kopi Langgara, boleh tadi.
Pemustahilan data hasil pendataan awal besok akan dijadikan acuan pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program baik sosial ekonomi. Baik sosial ekonomi. 15 November 2022 terhadap seluruh keluarga Indonesia yang bertujuan untuk mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Berarti kalau sudah disebut kolom, berarti Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini namanya kolom. Oke. Terus kolom yang pertama itu nomor urut keluarga. Nomor keluarga kan bisa tahu kan? Balik ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya ini PP. Ini kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sudah bisa tahu kan? Ada pertanyaan untuk kolom? Bapak-bapak sudah tahu kan? Oke. Kita masuk di kolom pertama, nomor urut keluarga. Nomor urut keluarga itu didapat dari awal pendataan. Maksudnya keluarga itu jadi penomoran urut keluarga. Untuk kolom 2 itu kelompok kesejahteraan. Kelompok kesejahteraan itu nanti bisa lihat di bagian bawah sini. Itu punya Keterangannya. penjelasannya tadi. Itu kode 1 sangat miskin, kode 1 sangat miskin, kode 2 miskin, kode 3 rentan miskin, kode 4 tidak miskin. Jadi nanti Bapak kan bisa bertanya apa yang dimaksud dengan sangat miskin, rentan miskin, tidak miskin. Saya jelaskan ya Bapak, untuk sangat miskin itu apa, miskin itu apa. Sangat miskin adalah kondisi di mana seseorang sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan membutuhkan bantuan atau pertolongan dengan segera untuk keberlangsungan hidupnya. Pada kelompok ini, mereka sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar terutama untuk makan, sehingga sebagian besar pemenuhannya harus dibantu oleh pemerintah atau orang lain. Di sebagian wilayah ada kondisi yang umumnya disebabkan karena minimnya penghasilan, karena ketiadaan pekerjaan disertai kondisi pemberat lainnya seperti lansia, janda, disabilitas yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, atau jumlah ART yang banyak. Kelompok ini umumnya tidak memiliki aset berharga seperti motor, perhiasan, kulkas, dan rumah. Kalau rumah dan tidak punya rumah dan dia harus menyewa atau mengontrak atau tidak. Kalaupun memiliki rumah, kondisinya kurang layak huni, seperti rusak, sempit, atau berada pada areal berbahaya. Kalau areal berbahaya, jauh-jauh kan mungkin di kolom jembatan atau di sungai itu. Itu untuk sangat miskin ya. Kalau miskin adalah kondisi di mana seorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, dan perumahan. Sebagai contoh, dalam satu hari hanya mampu memenuhi kebutuhan makan keluarganya untuk 1 atau 2 kali saja, atau dapat memenuhi makan 3 kali namun hanya cukup untuk 4 sampai 5 hari saja dalam seminggu. Selain frekuensinya yang tidak dapat dipenuhi secara penuh, kelompok ini juga tidak mampu memenuhi kebutuhan makan dengan porsi dan gizi yang cukup. Kondisi ini umumnya disebabkan karena kurangnya penghasilan, karena pekerjaan tidak tetap, atau bahkan menganggur. Kelompok ini umumnya tidak memiliki aset berharga seperti mobil, perhiasan, AC, dan rumah sehingga harus menyewa atau mengontrak. Kalaupun memiliki rumah, kondisinya juga kurang layak huni seperti dosa. Ini tetap berada pada tapi ini kan kondisi tadi itu sangat miskin. Kalau rentan miskin ini rentan miskin adalah kondisi di mana seseorang dalam situasi rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Pada kelompok ini mereka dapat berubah status menjadi miskin ketika ada guncangan tertentu seperti sakit,
kehilangan pekerjaan atau kenaikan harga barang pokok. Kelompok ini umumnya memiliki adat berjenis terbatas satu ekor ternak. Sekalipun demikian, kelompok ini rentan menjadi miskin jika ada perubahan kondisi sosial ekonomi, misal kenaikan harga komoditas pokok, pangan, listrik, bahan bakar, peningkatan pengeluaran anak sekolah, jumlah RT yang banyak, atau berkurangnya pendapatan, omset menurun, dan kerja berkurang. Itu untuk rentan miskin. Kalau tidak miskin, Bapak kan sudah bisa ini. Kalau tidak miskin adalah kondisi di mana seseorang dapat memiliki konsumsi dasar sehari-hari seperti pangan, sandri. Bapak-bapak itu kan itu sudah tertera. Sejak ini lagi di kolom 3 ya. Kolom 3 ini adalah nama kepala keluarga dengan kolom 4 nama anggota keluarga. Kenapa diperlu nama anggota keluarga? Siapa tahu dalam RT Bapak ada nama yang sama, yang dibedakan itu anggota keluarganya. Mungkin nama istrinya ke saya juga bisa, oh ini itu yang ini, langsung bisa tahu berarti namanya itu. Oke, untuk kolom 5 itu alamat kita bisa lihat. Untuk kolom 3, 4, 5 itu tidak perlu dicoret. Kalau ada salah nama, Bapak bisa nanti tambah di kolom catatan nama sebenarnya ini. Untuk kolom 6 itu ada 3 kode, checklist sama dengan setuju. Itu kali tidak setuju, straight tidak ada pendapat. Kalau setuju berarti kolom 7, 8, 9 Bapak tidak perlu mengisi. Tapi kalau tanda kali itu harus punya tidak setuju atau dengan kode nomor 2. Umpama Bapak RT umpama Agus Budi Prianto, Bapak RT setuju, ini kolom kita kode 1, sangat miskin. Atau kan ini tuh sama-sama maksudnya runding, dia sangat miskin. Oh iya, sangat miskin. Berarti Bapak RT setuju. Berarti kolom 7, 8, 9 tidak perlu diisi. Tapi seandainya kalau Bapak RT tidak setuju dengan kode 1 sangat miskin, berarti tanda silang toh Bapak tidak setuju toh, dia sangat miskin. Berarti yang cocok untuk beliau ini masuk di kelompok sejahteranya mana? 2 miskin, 3 rentan miskin, 4 atau 7 miskin. Kalau selain dari itu, kalau sudah selesai nomor kecualinya Sasa, dia punya ekonominya sama keluarga. Iya. Sekarang toh, dia mirip-mirip Sasa. Terus untuk kolom 9 itu alasannya kenapa ada perubahan status. Maksud statusnya itu ya. Oke. Untuk di sini ada yang bertanya, saya bingung-bingung. Nanti kita panggil. Kalau yang di kolom 3 nama kepala keluarga nih, kalau yang ini ada nama di sini yang bukan di anak RT. Tapi ada dalam Dia penduduk Pamosan. itu sudah. Berarti untuk iya sudah. Dia tinggal di sini atau Di sini. dia tinggal di sini? Jadi Bapak, minta maaf ya, saya coba untuk jelaskan. Seperti yang kemarin kita yang Bapak dulu, kita kan pakai peta. Jadi untuk masalah domisili itu berurusan dengan apa dapil, dapil. Tapi kalau kita dari statistik, kita berurusan dengan titik koordinat. Titik koordinat Jadi itu. kalau macam kita kan macam kayak ini Bapak Salis nih. Bapak Salis pas kita tag dia punya nama pakai titik koordinat, rumahnya akan langsung terlihat gitu. Oh dia tinggal di sini, Otoweri. kayak gitu. Seperti itu Bapak. Jadi kalau macam, tapi kalau contohnya Bapak Salawati ada tinggal di sana, nah itu boleh Bapak bisa langsung kasih strip karena dia pindah Dia pindah. atau tidak ada di dalam sini. Tapi kalau dia rumah ada di sini, tinggal di sini, seperti yang tadi saya jelaskan. Intinya itu kalau dalam arti Bapak udah mengenal ya, dalam arti Bapak mengenal. Tapi kalau memang tidak mengenal ya sudah langsung kasih coret di sini, maksudnya kasih Tanda strip. tanda strip. Tanda strip. Ya saya jelasin juga tanda strip tidak dikenal, terus orangnya sudah meninggal, maksudnya dalam satu rumah itu dia sendiri, maksudnya tidak ada anggota keluarga yang lain. Yang anggota tunggal.
itu dengan sudah pindah. Tanda strip itu juga sudah pindah. Jadi strip itu pindah, tidak dikenal atau sudah meninggal dalam rumah itu maksudnya keluarga itu. Keluarga tunggal yang macam kayak opa ini, dia sendiri dalam satu keluarga, dalam satu kartu keluarga. Berarti kalau dia meninggal, tidak ada lagi dalam kartu keluarganya dia. Itu tanda strip. Kalau tanda strip nanti langsung lompat Langsung ke ke sini, kolom 9 alasan kasih alasannya mungkin meninggal kah, pindah atau kah, tidak kenal kah, atau sudah tidak tidak kenal domisili. lagi. Jadi Bapak Ibu mohon dilihat RT-nya masing-masing, warganya masing-masing, cocoknya dengan kelompok kami. Nanti panggil kalau panggil ada lagi jadi- pertanyaan, kurang jelas itu pembantu. Dia maksudnya kenapa libatkan bapak-bapak supaya kesepakatan bersama. Karena yang itu menentukan yang lebih tahu kan. Kalau ada masalah, apa juga boleh. Kan saat tegur kakak dorang, dia itu penduduk Pamosan. Jadi bapak kasih strip di sini, Strip, alasan sini di Wamosa. pindah domisili. Iya, jadi misalnya pindah Wamosa. Di sini bapak kasih strip dulu, kasih kurang. Nah, itu. Nanti usahakan satu kali. Takutnya dong bilang kamu yang bikin. Iya. Yang kedua, lakukan di sini. Pindah Wamosa. Wamosa itu apa? Pindah Wamosa. Iya, pindah Wamosa. Ini siapa ada perempuan punya nama, kan masuk punya nama. Iya, Nanti kasih kolom catatan. tidak, ini kan anggota tuh. Oh iya anggota. Anggota jadi ada nama istri, ada nama anak-anaknya. Gitu. Ini dia bukan ini. Tidak harus semuanya istri. Bagaimana nasib seorang bujang? Baik. Jadi begini RT. Saya kasih tahu RT ini. Ini bawa punya warga begitu. Bapak tahu? Bapak setuju kan tidak? Kode 1 sangat miskin. Setuju kan tidak? Kalau setuju tanda checklist atau tanda ini apa? Centang atau benar. Berarti kalau sudah centang Bapak setuju dengan kode 1 ini sangat miskin. Kalau umpama Bapak tidak setuju dengan kode 1 ini, tanda silang, cocoknya dengan kode berapa? 2, 3, 4. Terus keluarga tuanya sama siapa? Terus alasannya apa tidak setuju dengan Memang betul dia masih bisa menghasilkan uang, tapi dia itu kata kuncinya. Dia masih bisa bergerak, jadi tidak sampai bergerak, dia masih bisa bergerak.